Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh PWD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat dan membagikan tutorial setting Mikrotik load balance dengan gabungan pisah traffic. Oke. Nah, di sini nanti untuk Ether 1 kita arahkan ke umum dan Ether 2 khusus untuk game, atau Ether 2 bisa juga dijadikan untuk backup jika Ether 2 mati, Ether 1 mati, begitu juga sebaliknya. Oke, langsung lanjut masuk ke menu IP DHCP client. Di sini saya akan membuat DHCP client dan memanggil IP address dari ISP. Untuk interface Ether 1 dan DNS kita tidak centang. Kemudian untuk route yes, dan advance-nya di stack route di sini 1. Apply dan oke. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya. Selanjutnya masuk atau tambahkan lagi untuk Ether 2. Ganti menjadi Ether 2. Kemudian di bagian DNS tidak kita centang dan di bagian advance kita tandai di stacknya menjadi 2. Kemudian apply dan oke. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address. Selanjutnya kita buat DNS. Masuk ke menu IP DNS. Kemudian DNS server di sini kita isi dengan DNS dari Google 888 dan sekunderinya adalah 8844, dan kita centang pada bagian allow remote request, kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita masuk di bagian IP firewall, kita tandai NAT-nya dulu. Di tab general untuk out interface kita pilih Ether 1 dan chainnya source NAT. Kemudian untuk action-nya di sini kita pilih masquerade, kemudian apply dan kita tandai juga untuk Ether 2. Kita ganti di out interface di sini, ganti ke Ether 2, kemudian apply dan oke. Nah, di sini sudah kita tandai ya. Jadi Mikrotik ini seharusnya sudah mendapatkan internet. Langsung kita ping saja ke Google ya. Ini saya buat dulu password baru. Nah, kita ping Google. Nah, di sini untuk Mikrotiknya sudah mendapatkan akses internet ya. Kemudian kita langsung masuk untuk bagian load balance dan pisah traffic game. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita akan membuat bridge terlebih dahulu, yaitu untuk Ether 4 dan Ether 3. Ini nanti untuk Ether keluarnya ya, atau output. Kita buat bridge dulu, bridge LAN seperti ini ya, bridge LAN, apply dan oke. Kemudian untuk portnya di sini kita ubah interface-nya Ether 3, apply dan kita copy, ganti interface menjadi Ether 4. Karena yang akan kita bridge adalah Ether 3 dan Ether 4. Kemudian apply dan oke. Nah, di sini untuk bridge-nya sudah selesai ya. Bridge. Nah, kemudian kita masuk ke menu IP address. Nah, kita buat dulu IP untuk keluar. Saya akan buat 192.168.100.1/24. Dan interface-nya di sini bridge LAN, kemudian apply dan oke. Sini sudah ya, 100.1. Kemudian kita masuk ke menu IP firewall. Kita buat address list terlebih dahulu. Ini adalah address yang keluar ya, atau address output. Kita buat aja lokal seperti ini ya, yaitu addressnya 192.168.100.0/24.
seperti ini untuk pengisiannya, kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita akan membuat load balance dan juga pisah traffic game. Untuk load balance-nya saya akan menggunakan metode seperti ini ya. Jadi untuk Ether 1 dua kali ya. Misalkan Ether 1 di sini speednya 40 dan Ether 2 adalah 20. Jadi yang 40 ini jalurnya dua kali dan Ether 2 di sini jalurnya sekali dan digabung dengan game. Seperti itu ya. Oke, langsung kita buat. Ini adalah settingan terbaru dari saya ya. Jadi beda dengan settingan yang lain. Kita tandai dulu untuk inputnya. Input in interface adalah Ether 1, actionnya accept, dan kita copy dan ganti interface-nya menjadi Ether 2, apply dan oke. Di sini untuk outputnya, inputnya sudah jadi ya. Langsung kita buat MAC connection, pre-routing, chain pre-routing, in interface Ether 1. Kemudian kita buat MAC connection yaitu ISP1. Kemudian apply dan kita copy. Kita ganti di sini menjadi ISP2 dan untuk tab general in interface adalah Ether 2. Kemudian apply dan oke. Nah, untuk pre-routingnya sudah jadi. Selanjutnya membuat load balance ya. Kita tambahkan rule lagi ya, Mangle, kemudian chain pre-routing dan out interface di sini menuju out yang keluar yaitu Bridlan. Ya, Bridlan. Kemudian untuk tab advance di sini kita ubah menjadi lokal. Source address list lokal dan DST address list lokal kita kecualikan. Kemudian untuk per connection classifier saya menggunakan source address and port, dan karena di Ether 1 nanti trafficnya adalah dua kali dan di Ether 2 sekali, berarti jumlahnya ada 3. Berarti di sini diisi 3. Kemudian di tab action di sini kita tandai sebagai MAC connection dan kita isi ISP1 ya, seperti ini ya. Kemudian apply. Tunggu, ada yang salah. Jadi di sini ini bukan out interface ya, ini in interface Bridlan ya. Nah, sesuai apply, kemudian kita copy dan kita ubah di sini menjadi 1. Kemudian di actionnya tetap ISP1 karena akan berjalan dua kali. Kemudian apply dan kita copy. Di sini ganti menjadi ISP2. Dan untuk source address port di sini ganti menjadi 2. Apply dan oke. Nah, di sini sudah selesai ya untuk load balance. Kita buat routingnya yaitu general pre-routing. Connection MAC-nya di sini kita tandai ISP1, kemudian tab advance di sini kita tandai lokal dan di sini lokal. Kemudian jangan lupa dikecualikan. Untuk actionnya kita pilih MAC routing dan R ke ISP1. Ini ya, routing ISP1. Dan apply dan kita copy. Kita di sini ubah menjadi ISP2 dan untuk actionnya di sini kita ubah menjadi RISP2 ya. Kita apply dan oke. Nah, routingnya sudah jadi juga. Lanjut kita buat outputnya ya. Nah, kita tandai di sini output in interface dari Ether 1 ya. In interface Ether 1. Kemudian untuk connectionnya di sini kita pilih ISP1 dan actionnya kita pilih MAC routing. Routingnya ke ISP1. Kalau untuk ini source address tidak perlu diisi ya.
seperti ini. Kita apply dan sebentar, ada kesalahan ya. Ini keliru ya, output berarti di sini output. Nah, output ether 1, apply dan kita copy. Outputnya ganti ke ether 2 dan connection MAC-nya ke ESP2, kemudian MAC routingnya yaitu ke ESP2, apply dan oke. Nah, di sini sudah jadi. Lanjut kita buat untuk GIM-nya ya. Saya akan menggunakan port umum ya, port umum dari GIM langsung ya. Untuk port umumnya adalah ini, kita tambahkan pre-routing dan protokolnya TCP destination address kita kecualikan. Kemudian di tab advance di sini diisi lokal dan di destination address list lokal tandai di sini ya, kecualikan. Kemudian di actionnya kita pilih MAC routing dan kita buat rgim gitu ya, rgim, dan apply dan kita copy. Jangan lupa untuk pas stroke-nya di sini jangan dicentang ya. Kita apply dan kita copy, ganti TCP ini menjadi UDP ini ya, UDP, dan apply dan oke. Nah, di sini untuk urutannya ini adalah input ya, ini adalah koneksi, dan di sini adalah load balance-nya ya. Di sisi ini adalah routing, ini adalah output ya, output. Nah, langsung ini adalah GIM. Nah, urutannya adalah yang GIM ini dipindah di atasnya PCC ini ya. Nah, seperti ini urutannya. Jadi untuk GIM ini di atasnya PCC, urutannya harus sama seperti ini ya. Kalau tidak sama nanti koneksinya tidak stabil ya. Nah, selanjutnya langsung kita buat untuk rootnya. Rootnya adalah untuk ether 1 di sini ya, dengan gateway 8.1 kita tandai ke ESP1 ya, apply. Kemudian untuk ESP2 9.1 kita cek gateway ping di stack-nya 1. Kemudian routing MAC-nya di sini adalah ESP2, apply. Nah, seperti ini. Untuk load balance-nya sudah selesai ya, ESP1 dan ESP2. Kemudian kita tandai untuk GIM-nya, yaitu kita arahkan ke ether 2. Ini ya, ether 2. Kita copy saja, kemudian di sini ganti menjadi rgim ya. Kita apply dan oke. Nah, di sini settingan sudah selesai. Jadi untuk GIM nanti akan diarahkan ke ether 2 ya, ke ether 2. Kemudian di ether 1 dan ether 2 ini load balance, tapi dia mengambil lebih banyak yang ether 1 karena kita tandai di mangle-nya tadi adalah 3.1, 3.0, 1 dan 2 ya. Ini bisa kita lihat. Kita lihat di sini seperti ini ya. 30, 31, 32. Jadi untuk ESP1 berjalannya 2 kali ya, jika speednya lebih besar yang ether 1 seperti itu. Nah, ini settingan sudah selesai. Settingan sudah selesai. Selanjutnya adalah kita lakukan pengujian ya, pengujian speed test saja ya. Kita buat dulu DHCP server, ke Bridlan, kemudian next sampai selesai ya, kita next. Ini ya, nanti bisa kalian contoh ya seperti ini.
Jadi ini hanya memindahkan game dan juga load balance. Dan ISP1 itu speednya 2 kali lebih besar dari ISP2. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk file overnya ya. Kita masuk ke IP root. Nah, di sini jika ISP1 mati, maka dia akan pindah ke ISP2. Nah, caranya kita copy untuk ISP2. Kita buat di stacknya di sini 2 dan rootnya di sini ISP1. Apply dan oke. Dan kita buat lagi untuk yang jika ISP2 mati ya. Nah, di sini kita copy. Jika ISP2 mati, maka dia akan diarahkan ke ISP1. Nah, seperti ini ya. Jadi jika ini mati, dia akan pindah ke sini ya. Kemudian jika yang yang Ether2 mati ini akan pindah ke sini. Akan dipindahkan ke Ether1 semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk gamenya juga kita tandai ya ke game Ether1, di stacknya 2 ke game. Jadi dia yang dibaca dulu adalah di stacknya ya, di stack 1 dan di stack 2. Misalkan Ether2 mati, dua-duanya mati ya di sini, atau LAN-nya dicabut ya. Coba kita cabut LAN-nya aja ya, di sini terlihat nanti ya. Ether2 akan saya cabut. Nah, dia langsung akan dihandle oleh ISP1 semua ya, Ether1 seperti ini. Jadi ini cocok digunakan untuk para pengguna internet yang memiliki lebih dari satu sumber internet. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita reboot dulu agar settingannya bekerja dengan baik ya. Kita reboot, sistem reboot. Kita tunggu sampai proses selesai. Dan perlu diperhatikan lagi ya, untuk load balance seperti ini tidak seterusnya bandwidth itu diambilkan dari ISP1 ya. Misalkan bandwidth besar itu harus di ISP1, itu tidak bisa karena dia adalah sistemnya PCC. Jadi setiap ada pelanggan atau ada klien yang mengakses YouTube, dia diambilkan dari Ether2, maka traffic yang berat nanti di Ether2. Seperti itu ya. Tidak bisa memilih yang besar harus ke Ether1, yang kecil ke Ether2, itu nggak bisa ya. Di sini, nah ini udah terlihat ya, passwordnya tadi adalah admin. Kita masuk. Nah, ini settingan sudah selesai seperti ini. Jadi tinggal kalian ikuti saja ya tutorialnya. Coba kita melakukan speed test. Dapat berapa untuk speed testnya? Dan speed test di sini tidak selamanya juga berjalan dengan baik ya. Terkadang speed test itu juga tidak bagus ya. Nah, di sini dapat segini ya. Ini yang berjalan adalah Ether1. Kita coba lagi. Apakah yang berjalan Ether1 lagi? Nah, di sini berjalan dua-duanya ya. Jadi tidak seterusnya itu dia langsung berjalan dua-duanya. Kadang ada juga orang yang minta, saya ada nih internet 50-50 jadi harus 100. Itu bisa jadi kadang bisa kadang tidak ya kalau di speed test seperti itu. Nah, ini udah selesai untuk settingannya. Untuk firewallnya tadi seperti ini ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Misalkan ada request juga bisa kalian tinggalkan komentar di bawah. Untuk jasa setting ya tinggal
hubungi aja saya lewat WA ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba di rumah ya, semoga berhasil. Dan di sini saya tidak menggunakan script ya, nanti bisa kalian ikuti tutorial tadi ya. Nah, cukup sekian informasi dari saya, Teguh PWD. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe, bantu channel ini agar bisa berkembang lebih baik dan bisa memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.